Film berkisah di kota Roma, Italia pada tanggal 6 Juni pukul 6 pagi. Terlihat seorang pria yang bernama Robert Thorn yang datang ke sebuah rumah sakit dari dinas luarnya, dan dia dikabari bahwa istrinya telah melahirkan seorang bayi laki-laki, akan tetapi sang jabang bayi meninggal dunia usai dilahirkan. Thorn yang mendengar kabar tersebut dari pimpinan rumah sakit tentu sangat bersedih. Dia sudah bisa membayangkan betapa kecewa dan sedihnya sang istri yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Saat Thorn sedang sedih dan galau, sang pastor yang bernama Spileto memberitahukan bahwa ada seorang anak bayi yang baru juga dilahirkan. Bedanya, sang ibu telah meninggal dunia dan tak ada satupun dari keluarganya. Dan kalau Thorn mau, sang bayi bisa menjadi bayinya saat ini juga, dan istrinya tidak harus mengetahui perihal tersebut. Dan pada akhirnya, untuk menjaga mental dari sang istri, Thorn lalu menyetujui hal itu. Dan bayi tersebut diberi nama Damien. Beberapa tahun kemudian, Thorn ditunjuk menjadi dubes di negerinya David Beckham. Semenjak kehadiran Damien, kehidupan mereka sangat berwarna. Karir yang cemerlang, istri yang cantik, anak yang lucu, banyak duit. Wah, pokoknya kehidupan yang sudah menjadi dambaan dari banyak orang. Pada satu sore yang cerah, tampak mereka yang sedang jalan-jalan di sekitaran rumah mereka yang masih banyak pohon-pohon besar serta kali yang jernih airnya. Tidak seperti di Kali Jakar. Sudahlah. Thorn yang sangat dekat dengan sang presiden dari negeri Paman Sam diundang untuk makan siang di Gedung Putih. Hingga sebelum keberangkatannya, dia ingin healing dulu dengan sang istri. Hingga tidak sadar mereka bahwa sang anak sudah tidak ada bersama mereka. Damien? Singkat cerita, Damien sudah berumur 5 tahun dan saat ini sedang diadakan sebuah pesta ulang tahun yang sangat meriah dengan mengundang teman, kolega, hingga diliput oleh para wartawan setempat, termasuk si wartawan Kompas, Kat Jennings. Run out of film? Just saving a bit for his canonization. Di tengah meriahnya pesta, tampak Catherine yang ingin menggendong Damien untuk mengajaknya jalan-jalan mencari makanan atau minuman yang disukainya. Saat keseruan masih berlangsung, tiba-tiba terdengar suara Holly, sang pengasuh, yang berteriak memanggil-manggil namanya Damien. Karuan saja, hampir semua pasang mata memandang ke arah asal suara. Dan dengan suaranya yang lantang, dengan senyum di bibir, tampak dia yang begitu menyayangi Damien dan dia ingin memberikan sebuah kado yang sangat spesial yang bakal diingat sampai kapanpun oleh Damien hingga Damien, I love you. It's all for you. tiba-tiba Damien melihat anjing hitam yang tadi dilihat oleh Holly. Pada keesokan harinya, Thorn yang baru saja sampai ke kantornya mendapati telah banyak wartawan yang ingin mewawancarainya tentang kematian Holly. Hingga siang harinya, saat Thorn sedang terima koleganya, terdengar di telepon sekretarisnya mengabari kalau ada seorang pastor yang bernama Brennan yang ingin bertemu dengan dirinya. Dan tanpa banyak basa-basi, kulo nuwun serta salam, Pastor Brennan langsung ngegas bicaranya. Sepertinya dia sedang berpacu dengan waktu. He's killed once, he'll kill again.
What is it that you're trying to say? Saat Bapak Brennan diantarkan keluar oleh pihak security, sang wartawan yang bernama Kate Jennings yang masih ada di situ langsung mendokumentasikannya. Siapa tahu akan menjadi sebuah berita yang bagus di kemudian hari. Thank you. Sore harinya, ketika dia mencuci foto sang pastor, tampak ada sebuah bayangan di atas kepalanya. Scene beralih di rumah kediaman keluarga Thorne. Tampak mereka kedatangan seorang babysitter baru yang bertugas menggantikan Holly yang kemarin bundir. Sangat cepat sekali prosesnya. I left all that behind a long time ago. I didn't find her. I assumed you found her. Membuat Pasutri tersebut bertanya-tanya hingga Miss Baylock memberikan referensi dari perusahaan agensinya. Oh, Mrs. Baylock! Yes, Mom? Here are my references. Thank you very much. I am here to protect thee. Pada keesokan harinya, terlihat mereka yang ingin menghadiri sebuah pesta pernikahan yang berlangsung di sebuah gereja mendapati sang pengasuh baru yang coba untuk membuat Damien tidak ikut orang tuanya ke gereja dengan berbagai macam alasannya. Dan tentu saja Catherine tidak menginginkan hal yang seperti itu. In the car in 5 minutes. Thank you very much. Damien yang dibawa oleh mereka mendapati ekspresi sang anak yang sangat tegang, gemetar, hingga ketakutan begitu melihat gereja yang sudah di depan mata mereka. Hingga Morning. sang ayah yang mempunyai firasat yang tidak enak begitu melihat tingkah laku Damien hari ini, teringat kembali pertemuannya dengan Pastor Brennan. Dan dia mencoba untuk bersikap setenang mungkin agar tidak meresahkan sang istri. I think it's a little unusual. Hingga dia coba untuk melihat Damien di kamarnya, tapi tiba-tiba pengasuh baru sudah seperti yang punya rumah sendiri. Semua seperti apa yang menurutnya terbaik untuk Damien, termasuk memasukkan anjing sebagai pengawas. Orang bahaya Taiki. Who gave you permission to bring a dog in the house? Pada keesokan harinya, Catherine membawa Damien jalan-jalan ke Taman Safari Puncak Bogor. Terlihat Damien yang senang diajak sang ibu. Saat Damien memakan es krim yang tadi dibeli oleh sang ibu di depan kandang jerapah, eta hewan yang tadinya asik melahap makanan tiba-tiba seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan pada diri Damien. Hingga dan saat mobil mereka berkeliling taman, mereka tiba di kandang kawanan babon dan tampak seekor babon yang coba untuk menghentikan laju mobilnya Catherine. Tanpa dikomando, mereka serempak menyerang serta berteriak-teriak ke mobilnya Catherine seolah-olah mereka adalah ancaman yang sangat menakutkan bagi kelompoknya babon. Malam harinya, Catherine yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kegelisahan, kekhawatiran, serta ketakutannya meminta Thorne sang suami untuk mencarikan seorang psikiater terbaik untuknya. Entah bagaimana dan sejak kapan dia bisa seperti itu. Help me. Find me a doctor. Dan pada keesokan harinya, Thorne dan koleganya yang menonton pertandingan rugby tampak sangat terkejut mendapati Pastor Brennan sudah ada di situ. Tampaknya dia memang sengaja mengikuti dirinya dan dia meminta Thorne agar besok setengah 2 siang datang ke Bishop Park dan dia berjanji setelah itu Thorne tidak akan melihatnya kembali. Tomorrow, 2:30, Bishop's Pen. Your wife is in danger. She'll die unless you come. Sang wartawan Jennings yang juga ditugaskan oleh perusahaannya untuk meliput setiap gerak-geriknya Thorne melihat juga kejadian itu. Lalu dia meminta si pastor untuk bisa dipotret olehnya. Dan kembali ketika hasil cetakan sudah ada, tampak bayangan hitam yang jauh lebih jelas dari sebelumnya ada di atas kepalanya Brennan.
Dan pada akhirnya, sesuai permintaan Brennan, Thorne datang juga menemuinya. Karena Thorne yang tidak ingin mendengar hal yang basa-basi, dia langsung bertanya tentang hal yang dia ingin ketahui saja. Get on with it. Say what you have to say. Go to the town of Megiddo. There see the old man, Bugenhagen. She is pregnant. Dan Thorne masih belum mengerti juga kemana arah jelas dari ucapannya Brennan hingga dia pergi dari tempat itu. I never want to see you again. Saat tahun berlalu, tiba-tiba angin tampak berhembus sangat kencang hingga daun-daun yang rontok dan Brennan terus berlari hingga dia melihat sebuah gereja dan berniat untuk berlindung di sana hingga pada akhirnya sebuah kilat menyambar besi di atap gedung hingga singkat cerita Thorne yang baru saja kembali mendapati sang istri yang sedang merasa tidak enak bodi hingga suara teriakan-teriakan Damien yang membuat gendang telinganya sakit hingga membuat sakit kepalanya. Mrs. Baylock! Yes, Mom? Dan betapa sangat terkejutnya Thorne mendengar pengakuan dari sang istri kalau dia sedang hamil dan dia menginginkan bayinya untuk diaborsi. Daniel agreed to an abortion. Dan dia baru tahu kehamilannya pagi ini. Sementara kemarin siang, Pastor Brennan sudah memberitahukan tentang kehamilan istrinya. Oh my God! I'm pregnant, Robert. I just found out this morning. Thorne sudah mulai bisa membaca kebenaran yang dikatakan oleh Brennan dan tiba-tiba Who? Something about the newspaper. dan pada keesokan harinya, Thorne yang diminta Catherine untuk pergi ke psikiaternya mendapati sebuah info yang sangat mengejutkan dirinya. Sang istri mempunyai bahasa yang hampir sama dengan Brennan bahwa Damien adalah anak iblis. Thinks that the child is evil? Dan Thorne tentu saja tidak menyetujui untuk dilakukannya aborsi dikarenakan sebuah ramalan yang telah diucapkan oleh Brennan hingga dia akan berjuang untuk meyakinkan kalau hal itu tidaklah benar. That this pregnancy would be terminated and a fight to see that it's not. Dengan bergegas, Thorne keluar dan memacu mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja, walaupun dia berusaha untuk berpikir positif, mendapati kenyataan yang ada, ditambah dengan ucapan-ucapan dari Brennan serta sang dokter, membuatnya khawatir terhadap kondisi sang istri. Dan benar saja, kekhawatiran Thorne terjadi juga. Sesuatu yang sangat tidak diinginkan telah terjadi di rumahnya. Sang istri sudah terbaring di rumah sakit dengan gegar otak, tulang retak, dan keguguran. Tepat seperti omongannya Brennan. Lost it. That's it. Don't let him kill me. Dan sebagai seorang suami sekaligus ayah, membuat Thorne sangat bingung apa yang mesti dia lakukan saat ini. Hingga telepon berdering dengan sangat kencangnya. Who's this? My name is Keith Jennings, sir. Saat Thorne mendatangi apartemen Jennings, dia diperlihatkan foto-foto jepretannya yang agak aneh pada saat dilihat. At first I thought this was just a fault in the film. It was a strange coincidence. The rest, of course, history. Jennings selaku wartawan senior, dia tentunya memiliki banyak teman hingga dia mendapati sebuah informasi bahwa Brennan telah menderita kanker. Tapi bukan hanya hal itu, ternyata di bagian dalam paha kanannya ada angka 666 dan itu adalah tanda lahir. Dan saat mereka memasuki apartemennya Brennan, didapati sebuah clipping dari astrologi yang melaporkan sebuah komet telah berubah bentuk menjadi bintang yang bercahaya seperti bintang Bethlehem tepatnya 2000 tahun yang lalu. Dan itu terjadi 5 tahun yang lalu pada tanggal 6 Juni. Dan itu adalah kelahiran anaknya Thorne. 6th of June to be exact. Was your son born at 6 a.m.?
Dan ini bukan hanya menjadi masalah Thorne sendiri, melainkan sudah jadi masalahnya juga saat ini dikarenakan I happened to catch sight of my reflection in that mirror. pada akhirnya Thorne dan Jennings pergi juga ke Roma, tempat di mana dulu Damien diadopsi. Akan tetapi 5 tahun lalu ada sebuah kebakaran besar dan rumah sakit tersebut habis sebagian terbakar. Dan sekarang sudah menjadi bangunan yang baru. 5 years ago. Pada akhirnya mereka mendapati juga sebuah informasi kalau Pastor Spileto, pastor yang telah memberikan Damien, masih hidup dan sekarang dia ada di biara Frosinone. He's in the monastero in Frosinone. Singkat cerita, mereka berangkat juga ke biara Frosinone dan betapa sangat mengejutkannya ketika mendapati kondisi fisik dari sang bapak. Dan saat Thorne coba untuk menanyakan si bapak, tampak dia coba menuliskan sesuatu di atas batu. Answer me! Answer! Cerveteri. Dan dengan bergegas, mereka langsung meluncur ke tempat yang telah dituliskan. Dan betapa sangat terkejutnya Thorne mendapati sebuah kenyataan pahit tepat di depan matanya. Sebuah kuburan yang bernama Maria Sciana dan Bambino Sciana meninggal tanggal 6 Juni. Itu berarti kuburan ibunya Damien, dan yang satu berarti adalah anak laki-lakinya yang telah meninggal di hari yang sama, jam yang sama. Bambino Sciana. Dan tanpa mereka sadari ada sesuatu yang mendekati arah mereka. It's my son. Dan betapa lebih terkejutnya lagi saat mereka mulai membuka kuburan Maria Sciana. Oh my god, tulang belulang anjing. Dan saat mereka buka kuburan Bambino Sciana, tampak tengkorak manusia dengan lubang yang besar di tengkorak kepalanya. Terjawab sudah bahwa sang anak mati dibunuh setelah kelahirannya. Kejam. Murdered him. They murdered him. Dan tiba-tiba Thorne yang selamat segera menelpon istrinya agar dia bersiap-siap karena koleganya si Tom akan datang untuk menjemput dirinya tanpa memberikan alasan pastinya kepada sang istri. Do it. Dan saat sang istri tengah bersiap-siap, tiba-tiba Thorne yang mengetahui kondisi sang istri yang telah tewas pada akhirnya pergi ke tempat yang telah diberikan oleh Pastor Brennan sebelum dia tewas, dan dia bertemu dengan seseorang yang pada akhirnya meminta Thorne menyelesaikan Damien sang anak iblis dengan belati pemberiannya. Dan jika Damien memang benar anak iblis, dia mempunyai sebuah tanda triple X di tubuhnya. Is there proof? A sequence of sixes. Di perjalanan menuju mobil, Thorne yang masih tidak tega pada akhirnya berusaha untuk tidak mempercayai omongan sang praktisi sehingga dia membuang belati pemberiannya. You don't do it. I will. Jennings yang nyawanya terancam berusaha untuk mencari belati tersebut, dan jika Tom tidak mampu maka dia sendirilah yang akan menyelesaikannya. Dan saat dia sedang mencari belati, tanpa disadari olehnya, tiba-tiba, oh my god, seperti yang tampak pada fotonya. Thorne dengan segera kembali ke Inggris untuk menyelesaikan semua urusannya, dan mendapati kematiannya Jennings, dia coba untuk menguatkan tekadnya. Dan untuk lebih meyakinkannya, dia memangkas rambutnya Damien, dan ternyata triple six memang ada di kulit kepalanya Damien. Dan tiba-tiba Thorne berhasil membawa Damien dari rumah itu, dan dia pergi menuju gereja terdekat untuk mengakhiri semuanya. Tampak dia diikuti oleh pihak kepolisian. Well, that got a shot. I'll do that thing, right?
Singkat kata, sang ayah pada akhirnya berhasil sampai ke gereja dan dia meletakkan sang anak tepat di altar. Akan tetapi, sebelum dia menjalankan eksekusinya, pada akhirnya film diakhiri dengan pemakaman Thorne dan Catherine dengan acara kemiliteran. Dan tampak dihadiri oleh presiden beserta istri yang merupakan teman baiknya Thorne. Dan juga sang putra iblis Damien ikut hadir. Dan film pun selesai.